Di balik semangat Lani dan Fadia, ternyata ada ancaman diam-diam dari Denmark yang bisa jadi mimpi buruk Indonesia di Sudirman Cup 2025. Halo Sobat Catatan Badminton, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, tempat di mana semua berita panas dan analisis tajam seputar dunia bulu tangkis dibahas dengan gaya yang seru dan penuh semangat. Kali ini, kita bakal ngebahas kabar yang sedang menggetarkan jagat badminton dunia, Sudirman Cup tahun 2025. Dan, kalian tahu apa yang menarik? Ganda putri andalan kita, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, sedang berada dalam ancaman serius. Yuk, langsung aja kita kulik kabar mengejutkan ini. Turnamen Akbar Sudirman Cup tahun 2025 akan digelar dari tanggal 27 April sampai 4 Mei. Dan Indonesia berada di grup D bersama rival-rival tangguh seperti Denmark, India, dan Inggris. Kalau mau melaju ke babak selanjutnya, kita wajib banget ngelewatin hadangan Denmark, negara Eropa yang makin hari makin berani menunjukkan taringnya. Nah, ancaman utama bukan cuma datang dari sektor tunggal putra mereka yang selama ini emang udah diwaspadai. Tapi kali ini mereka juga mengincar sektor ganda putri. Iya, sektor di mana Indonesia punya duet Lani dan Fadia. Denmark datang bukan dengan tangan kosong. Mereka menyiapkan satu nama baru yang langsung bikin radar kita berbunyi kencang. Natasja P. Antonisen. Siapa sih Antonisen ini? Jangan salah, dia bukan pemain biasa-biasa. Perempuan muda berbakat ini baru saja menggondol medali perak di kejuaraan Eropa 2025. Prestasi itu bukan cuma sekadar pencapaian, tapi juga jadi sinyal kuat kalau dia bakal jadi senjata rahasia Denmark di Sudirman Cup nanti. Manajer tim Denmark, Jens Meibom, dengan percaya diri mengungkapkan bahwa mereka sedang berada dalam fase pengembangan serius di sektor ganda putri. Mereka membangun kerangka kerja yang kokoh untuk para pemain, dan Antonisen adalah bagian kunci dari rencana itu. Meski belum ada tambahan pemain lain di sektor ini, Denmark optimistis dengan 3 pasangan yang mereka siapkan untuk tahun ini. Yang lebih bikin deg-degan, Antonisen kemungkinan besar akan dipasangkan dengan Amalie Cecilie Coetzee. Nama Coetzee tentu bukan nama asing buat para penggemar bulu tangkis tanah air. Coetzee pernah mengalahkan pasangan muda Indonesia, Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, dalam ajang German Open 2025. Artinya, dia punya catatan apik saat berhadapan dengan pemain-pemain kita. Duet Antonisen dan Coetzee jelas bukan pasangan yang bisa dianggap enteng. Mereka kombinasi antara semangat muda dan pengalaman. Dua hal yang sangat berbahaya di panggung sekelas Sudirman Cup. Dan kalau mereka benar-benar klop di lapangan, maka bukan tidak mungkin Lani dan Fadia akan menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini. Melihat daftar pemain Denmark di Sudirman Cup kali ini, mereka benar-benar datang dengan kekuatan penuh. Di sektor putra ada nama-nama beken seperti Anders Antonsen, Rasmus Gemke, dan Magnus Johannesen. Sementara sektor putri diisi pemain-pemain tangguh seperti Line Hojmark Jersfeld, Mia Blitzfeld, dan tentu saja Natasja Antonisen. Indonesia sendiri menyandang status unggulan kedua di grup D. Tapi jangan salah, status unggulan bukan jaminan lolos mudah. Setiap pertandingan di grup ini bisa jadi pertarungan hidup mati. Apalagi dengan kehadiran Denmark yang makin matang strategi dan komposisinya. India dan Inggris pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi tetap saja, duel lawan Denmark bakal jadi penentu besar apakah kita bisa terus melaju atau justru tersandung. Jadi, tantangan terbesar Lani dan Fadia bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga mental bertanding menghadapi duet baru yang penuh kejutan dari Denmark. Pertanyaannya sekarang, mampukah Lani dan Fadia mempertahankan dominasi mereka dan jadi tembok kokoh untuk tim Garuda? Atau justru Denmark dengan duet barunya berhasil menggoyang pertahanan kita? Jawabannya akan kita lihat dalam waktu dekat di panggung Sudirman Cup yang tinggal menghitung hari. Oke Sobat Catatan Badminton, itu tadi ulasan panas tentang ancaman baru dari Denmark untuk ganda putri Indonesia di Sudirman Cup 2025. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian merasa deg-degan juga dengan perkembangan terbaru ini. Share ke teman-teman pecinta bulu tangkis, dan yang paling penting, subscribe channel Catatan Badminton supaya kalian gak ketinggalan info-info seru dan analisis tajam seputar bulu tangkis dunia. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap dukung tim merah putih. Dan salam smash, simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis. Cedera mendadak di momen krusial bikin Leo Rolly Carnando gagal bela Indonesia di Sudirman Cup 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Halo,
Selamat datang di Catatan Badminton, channel yang selalu update soal berita dan perkembangan dunia bulu tangkis, dari yang bikin bangga sampai yang bikin deg-degan. Kali ini kita bawa kabar yang cukup mengejutkan dan pastinya bikin banyak penggemar badminton tanah air geleng-geleng kepala. Langsung aja, yuk kita bahas berita panas dari arena Piala Sudirman 2025. Tim Indonesia resmi kehilangan salah satu amunisi andalannya di sektor ganda putra. Ya, Leo Rolly Carnando dipastikan absen dari ajang beregu campuran paling bergengsi ini. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, dalam pernyataan resminya. Penyebabnya, cedera pada ligamen lutut kiri yang dialami Leo saat berlaga di semifinal kejuaraan Asia 2025 melawan pasangan kuat asal Tiongkok, Chen Boyang dan Liu Li. Setelah kembali ke Jakarta, tim medis langsung gerak cepat melakukan serangkaian pemeriksaan. Tapi sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan. Cedera Leo ternyata cukup serius dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Eng Hian menyebut, karena kondisi tersebut, Leo resmi dicoret dari skuad Piala Sudirman. Dan, keputusan ini bukan hanya soal Leo saja. PBSI juga memutuskan untuk tidak mengirim pemain pengganti bagi Bagas Maulana yang biasanya jadi tandem Leo. Yap, kamu nggak salah dengar. Tidak ada pengganti Leo. Tapi tenang dulu, ini bukan keputusan gegabah. Indonesia masih punya deretan ganda putra andalan. Ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, lalu pasangan tangguh Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin. Ditambah Bagas Maulana, yang kini siap tampil maksimal meski tanpa partner tetapnya. Namun, kabar absennya Leo ini jelas jadi pukulan, terutama karena sebelumnya tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, juga dinyatakan batal ikut serta akibat vertigo yang dialaminya. Dua pilar penting tim Merah Putih harus menepi jelang kompetisi super padat ini. Kombinasi masalah fisik dan tekanan jadwal memang jadi tantangan besar menjelang Piala Sudirman yang digelar dari tanggal 27 April sampai 4 Mei nanti di Xiamen, Tiongkok. Nah, bicara soal tantangan, grup yang ditempati Indonesia juga nggak main-main. Di grup D, Indonesia harus bersaing dengan 3 negara kuat, Denmark, India, dan Inggris. Grup ini sudah disebut-sebut sebagai grup neraka, karena setiap lawan punya kekuatan merata di semua sektor. Tapi seperti biasa, semangat tim Indonesia nggak pernah setengah-setengah. Walaupun kekurangan pemain inti, semangat juang tetap 100%. Lalu, siapa saja sih nama-nama yang siap mengibarkan bendera merah putih di ajang ini? Di tunggal putra, ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Untuk sektor tunggal putri, selain Gregoria yang absen, Indonesia masih punya Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Di sektor ganda putra sudah kita sebut tadi, sedangkan ganda putri akan diperkuat oleh Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Amalia Cahaya Pratiwi, dan juga pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti dengan Lani Tria Mayasari. Ganda campuran pun tampil dengan kekuatan penuh. Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, serta Dejan Ferdinansyah yang akan berduet dengan Siti Fadia. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar peluang Indonesia di Piala Sudirman kali ini? Memang, tantangan besar menanti. Absennya 2 pemain kunci adalah ujian mental dan strategi. Tapi kita tahu, semangat tim Indonesia selalu jadi senjata rahasia. Dalam sejarahnya, tim bulu tangkis Indonesia selalu punya kejutan. Di atas kertas mungkin sulit, tapi semangat dan daya juang seringkali mengubah segalanya. Jadi, Sobat Badminton, meski kabar ini pahit untuk kita telan, jangan patah semangat. Dukungan dari kalian semua, dari rumah, dari tribun, dari media sosial, jadi bahan bakar semangat buat para pahlawan di lapangan. Jangan lupa, kita bukan cuma sekadar penonton, tapi juga bagian dari perjuangan mereka. Terima kasih sudah menyimak Catatan Badminton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia tepok bulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Smash, dan mari terus dukung tim bulu tangkis Indonesia.